Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah. Orang yang rendah hati selalu berfokus kepada proses. Ambisinya adalah terus belajar, bertumbuh, dan berkembang. Bahkan ketika ia telah mencapai sesuatu, ia masih menganggap bahwa pencapaiannya belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pencapaian orang lain. Orang yang rendah hati dipuji tidak terbang, dicaci juga tidak tumbang. Orang-orang sering menggambarkan orang yang rendah hati itu seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Karena rendah hati akan membuat seseorang naik tanpa perlu bicara dan tanpa membuktikan apapun. Itulah mengapa rendah hati seringkali disebut sebagai tanda pengetahuan sejati. Sebuah mahfudzat berbunyi, at-tawadhu hasanun, bahwa rendah hati itu bagus, rendah hati itu baik. Karena bersikap sombong dan apalagi sampai merendahkan orang lain merupakan sebuah tindakan yang tidak ada mulia-mulianya sama sekali. Sebab kemuliaan sesungguhnya hanyalah milik mereka yang rendah hati. Orang yang bersikap sombong akan mengundang banyak malapetaka dalam hidupnya. Selain merusak tali silaturahmi, ia juga berpotensi dibenci orang-orang. Karena keangkuhan dan keinginan untuk selalu tampak selangkah lebih baik dari orang lain itulah yang kerap kali membuat orang-orang merasa risih. Justru dengan rendah hatilah yang kalau menurut Zig Ziglar akan membuka lebih banyak pintu dibanding apabila kita berlaku sombong. Sebagai contoh, orang yang sedang belajar sesuatu, apabila sejak awal sudah sombong, guru atau orang yang mengajarinya tentu sudah malas duluan dan mending memilih untuk tidak melanjutkan pengajarannya. Berbeda cerita kalau yang belajar adalah orang yang rendah hati, orang yang sejak awal sudah memposisikan diri sebagai gelas yang kosong dan siap untuk diisi. Semakin ia rendah hati dan memiliki semangat belajar tinggi, orang yang mengajari justru akan semakin antusias untuk memberikan ilmunya. Jadi, sudahlah, mari kita fokus saja kepada proses, terus belajar dan bekerja tanpa terganggu oleh godaan ingin menjadi populer, kaya, atau lebih daripada orang lain atau hal-hal lainnya yang sifatnya kulit atau remeh-temeh. Sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib, kita juga sebaiknya tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun, karena orang-orang yang suka kepada kita tidak butuh itu. Itu saja yang suka loh, apalagi kok yang membenci. Mereka jelas tidak akan percaya dan mungkin malah justru akan menganggap kita sedang membual. Ada sebuah makalah yang bagus sekali menggambarkan tentang orang yang rendah hati dan sombong. Begini, tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin. Rendah hatilah, maka engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat di permukaan air, namun sebenarnya ia berada pada posisi yang tinggi. Kemudian, wala takun kadukhoni ya'lu binafsihi, dan janganlah seperti asap yang membumbung tinggi dengan sendirinya ke lapisan atmosfer, namun sebenarnya ia berada pada posisi rendah. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ngaji mahfudzat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.